Selamat datang, saya Esti. Saya akan bercerita tentang Telemachus yang pergi mencari ayahnya, Odysseus. Odysseus yang terdampar di Pulau Ogygia terpaksa hidup bersama Kalipso. Nimfa Kalipso adalah putri Titan Atlas. Ia menahan Odysseus di Pulau Ogygia selama 7 tahun. Ia bahkan berniat membuat Odysseus abadi dan menjadi suaminya. Odysseus tidak ingin menjadi abadi. Ia hanya ingin pulang ke rumah istri dan anaknya. Para dewa di Olympus membahas nasib Odysseus, terutama Dewi Athena. Ia merasa sangat kasihan pada Odysseus. Odysseus adalah satu-satunya raja Yunani yang belum tiba di tempat asalnya sejak perang Troya berakhir. Athena, putri Zeus, adalah dewi yang terus-menerus mendukung Odysseus baik secara langsung maupun tidak langsung. Athena secara konsisten memanipulasi berbagai peristiwa di sekitar Odysseus sehingga Odysseus selalu selamat. Saat itu dewa Poseidon yang masih marah pada Odysseus tidak berada di Olympus. Zeus menyatakan bahwa banyak penderitaan manusia adalah akibat kesalahannya sendiri. Athena mengatakan mengapa Odysseus harus menderita, padahal ia adalah orang yang takut dan taat pada para dewa dan juga orang yang bijaksana. Dalam pertemuan para dewa tersebut disepakati untuk menolong Odysseus. Hermes ditugaskan untuk mendatangi Kalipso dan menyuruhnya untuk melepaskan Odysseus. Sementara Athena segera mendatangi Telemachus, anak Odysseus di Ithaka. Pulau Ogygia terletak di tengah lautan dan dikelilingi ombak yang kuat. Tumbuh-tumbuhannya tumbuh dengan subur dan anginnya sejuk. Kalipso sedang menenun selimut ketika Hermes datang. Sementara Odysseus biasanya berada di tepi pantai ketika Kalipso sedang menenun. Ketika Hermes mendatangi gua Kalipso, Kalipso pun memberi hormat pada Hermes. Hermes membawa pesan dari Zeus agar Kalipso melepaskan Odysseus. Oh ya, Hermes ini sebetulnya adalah ayah dari kakeknya Odysseus. Mendengar pesan dari Zeus tersebut, Kalipso marah. Ia anggap para dewa itu iri padanya dan tidak senang bila para nimfa hidup bahagia dengan manusia. Walaupun marah, Kalipso tidak kuasa menentang perintah Zeus. Sebetulnya Kalipso pun hancur hatinya melihat Odysseus menangis di tepi pantai karena rindu pada keluarganya. Setelah Hermes pergi, Kalipso menghampiri Odysseus. Kalipso berkata pada Odysseus agar ia berhenti menangis karena sekarang ia boleh pulang ke Ithaka. Odysseus terkejut namun skeptis. Kalipso tertawa melihat Odysseus tidak percaya padanya. Keesokan harinya, Kalipso menunjukkan tempat di mana Odysseus bisa mendapatkan kayu-kayu untuk membuat perahu kecil. Ketika perahu sudah siap, Kalipso membekali Odysseus dengan perbekalan dan kemudian mereka pun saling mengucapkan salam perpisahan. Dengan dipandu oleh rasi bintang Ursa Mayor dan Pleiades, Odysseus dengan berani berlayar mengarungi lautan luas yang memisahkan benua Eropa dan Afrika itu. Pada zaman kuno, para pelaut mengandalkan rasi bintang sebagai petunjuk arah mata angin. Rasi bintang Ursa Mayor terletak di utara dan Pleiades di selatan. Sementara Odysseus masih berjuang untuk kembali ke Ithaka, bagaimana kabar anak dan istrinya selama ia tinggalkan 20 tahun? Penelope masih menunggu suaminya Odysseus dengan setia. Selama beberapa tahun ia kesulitan menghadapi para pelamar yang memaksanya untuk menikah lagi dan menganggap Odysseus sudah mati. Ada 108 pelamar yang dipimpin oleh seorang bernama Antinous. Penelope berpura-pura menenun kain kafan untuk ayah Odysseus, Laertes, sebagai alasan untuk menunda-nunda keputusan untuk memilih sang pelamar. Sementara itu, Telemachus yang ketika Odysseus berangkat ke Troya masih bayi, sekarang sudah tumbuh menjadi seorang pemuda tampan. Karena para pelamar begitu meresahkan, Telemachus memutuskan untuk mencari Odysseus. Didampingi oleh seseorang bernama Mentor, yang sebetulnya adalah penjelmaan Dewi Athena, Telemachus berangkat ke Pylos menemui
menemui Raja Nestor, seorang raja tua yang ikut berperang di Troya. Ketika mereka sampai di Pilos, penduduk Pilos sedang berkumpul di tepi laut untuk memberi persembahan kepada dewa Poseidon. Mereka berdua menemukan Nestor sedang berkumpul bersama putra-putranya dan teman-temannya. Mentor meyakinkan Telemakus bahwa Nestor adalah orang yang bijaksana dan tidak akan membohonginya. Melihat ada orang asing datang, mereka dikerumuni orang-orang dan kemudian digandeng tangannya dan diberi tempat duduk dekat Nestor, diajak berdoa dan makan. Setelah itu Telemakus mengutarakan kedatangannya adalah untuk mencari ayahnya, Odysseus. Diceritakan bahwa Telemakus ini sangat mirip dengan Odysseus. Nestor sangat senang bertemu dengan Telemakus. Sayangnya Nestor tidak mengetahui nasib Odysseus. Nestor hanya tahu bahwa Agamemnon yang memimpin pasukan Yunani telah tewas dibunuh istrinya. Sementara adik Agamemnon yaitu Menelaos terdampar bersama Helena di Mesir karena kapalnya terhempas ombak. Nestor kemudian meminta anaknya, Pisistratus, untuk mengantarkan Telemakus ke Sparta untuk bertemu dengan Menelaos, berharap Menelaos mengetahui kabar tentang Odysseus. Sama seperti Telemakus, Pisistratus juga ditinggal ayahnya berperang ketika masih kecil. Ketika Telemakus dan Pisistratus sampai di Sparta, rupanya di sana sedang ada perayaan pertunangan putri Menelaos yaitu Hermione dan Neoptolemus putra Achilles. Menelaos segera mengenali kehadiran Telemakus karena wajahnya yang sangat mirip Odysseus. Kemudian ia mempersilakan Telemakus untuk duduk karena ada yang harus ia ceritakan. Menelaos mengatakan bahwa kepulangan mereka dari Troya menemui banyak kesulitan karena kemarahan dewa membuat mereka terdampar di Mesir. Menelaos mengalami depresi sampai seorang Nereid atau nimfa laut, Eidothea, mendatanginya karena iba. Eidothea memberitahu Menelaos harus bertanya pada Proteus, dewa laut, bagaimana caranya agar ia bisa pulang ke Sparta. Untuk itu, Menelaos harus menangkap Proteus yang sering berubah wujud menjadi binatang. Menelaos mengikuti petunjuk Eidothea. Menelaos mengendap-endap ketika Proteus sedang menghitung singa laut. Bersama kru kapal lainnya, akhirnya dengan susah payah, Menelaos berhasil menangkap Proteus yang sedang berubah wujud menjadi singa laut. Proteus menyerah lalu memberitahu Menelaos untuk memberi korban persembahan untuk para dewa agar ia bisa pulang ke Sparta. Hal yang menyedihkan adalah ketika Proteus juga memberitahu nasib Agamemnon yang telah dibunuh oleh istrinya. Dari Proteus juga kemudian Menelaos mengetahui bahwa Odysseus masih hidup dan ditahan di Pulau Ogygia oleh Kalipso. Menelaos menyarankan agar Telemakus segera pulang ke Ithaka karena ayahnya ditakdirkan untuk kembali ke Ithaka, dan mereka berdua akan bersama-sama menghadapi para pelamar Penelope. Sementara itu, Odysseus masih berjuang untuk kembali ke Ithaka. Dalam perjalanan, Odysseus bertemu dengan Poseidon yang baru pulang dari Ethiopia. Poseidon yang masih marah pada Odysseus menghentakkan trisulanya ke permukaan laut sehingga menimbulkan badai yang mengerikan. Odysseus pun terlempar ke dalam laut. Odysseus berjuang untuk tidak tenggelam dan sempat berpikir mungkin inilah akhir hidupnya. Odysseus berhasil keluar dari dalam air dan kemudian mengisi paru-parunya dengan udara. Odysseus berpegangan pada sisa kayu perahunya yang terapung. Tiba-tiba muncul sesosok wanita cantik dari dalam air, yang sudah pastilah adalah seorang dewi. Dewi itu adalah Leukothea. Leukothea menyuruh Odysseus untuk menanggalkan pakaiannya agar lebih mudah bergerak. Lalu ia memberi sebuah kerudung pada Odysseus. Poseidon masih menyerang Odysseus, sehingga Odysseus langsung merobek pakaiannya dan melepaskannya, lalu mengikat dirinya dengan kerudung Leukothea. Poseidon berkata, "Sekarang berenanglah di laut yang ganas ini sampai ada yang menyelamatkanmu." Athena datang membantu Odysseus menenangkan lautan yang mengamuk. Hingga akhirnya Odysseus tiba di sebuah muara sungai dan berhasil mencapai daratan.
Poseidon membiarkan Athena dan Leukothea menolong Odysseus. Sudah cukup baginya membuat Odysseus menderita. Odysseus melemparkan kerudung milik Leukothea ke laut dan segera saja kerudung itu sampai ke pemiliknya. Odysseus menemukan 2 pohon zaitun yang di bawahnya ada setumpuk daun kering. Odysseus mengubur dirinya dengan daun-daun kering agar tidak kedinginan, dan kemudian Dewi Athena membuatnya tertidur dengan nyenyak. Keesokan harinya Odysseus terbangun oleh suara gadis-gadis, dan setelah ia lihat ternyata adalah sekelompok gadis sedang bermain bola. Odysseus mendekati mereka untuk meminta pertolongan. Tubuh Odysseus yang telanjang hanya ditutupi dengan daun. Odysseus berlutut di depan salah satu dari mereka dan berkata, "Aku tidak tahu apakah kau seorang dewi atau manusia. Bila kau manusia, diberkatilah orang tuamu yang telah melahirkan anak gadis yang cantik." Gadis itu bernama Nausicaa. Ia tersanjung dan memutuskan untuk menolong Odysseus. Nausicaa kemudian menyuruh pelayannya agar Odysseus diberi pakaian. Setelah bersih dan berpakaian, terlihatlah aura Odysseus yang membuat para gadis terpukau. Nausicaa kemudian membawa Odysseus untuk diperkenalkan pada ayahnya, Alcinous, Raja Phaeacia. Namun Nausicaa tidak menemani Odysseus ketika memasuki kota, karena tidak pantas baginya membawa orang asing ke istana. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga ketabahan Odysseus dalam menghadapi berbagai kesulitan menginspirasi kita dalam menjalani kehidupan ini.